Halo sahabat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan fakta, analisis, dan insight mendalam seputar olahraga, khususnya sepak bola. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pertandingan krusial yang akan menjadi sorotan seluruh penggemar sepak bola Indonesia, yaitu laga Indonesia vs Irak dalam babak kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Pertandingan ini bukan sekadar soal menang atau kalah, tetapi sangat menentukan peluang timnas Indonesia untuk tetap berada di jalur menuju Piala Dunia. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Patrick Kluivert mampu meraih 3 poin penting dan strategi apa yang harus diterapkan agar Indonesia bisa tampil maksimal? Semua pertanyaan ini akan kita kupas tuntas dalam analisis lengkap di video ini. Pastikan kalian menyimak hingga akhir karena insight yang akan dibahas sangat penting untuk masa depan timnas Indonesia. Pertandingan antara Indonesia dan Irak memiliki arti yang sangat strategis dalam konteks kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Baik Indonesia maupun Irak memiliki motivasi besar untuk meraih poin, dan setiap kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Irak dikenal sebagai tim yang disiplin, fisik kuat, dan berpengalaman di level Asia, sedangkan Indonesia tengah membangun tim yang lebih kompetitif di bawah arahan Patrick Kluivert. Pertandingan ini menjadi ujian sejauh mana taktik, strategi, dan formasi timnas Indonesia dapat diimplementasikan secara efektif. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah analisis kekuatan lawan. Irak memiliki lini tengah yang solid, kemampuan pressing yang agresif, dan pemain-pemain dengan pengalaman internasional yang matang. Tim ini juga mampu mengatur ritme permainan, menahan tekanan lawan, dan memanfaatkan peluang secara efisien. Untuk menghadapi Irak, Indonesia harus mempersiapkan strategi yang mampu menetralkan kekuatan lawan sekaligus memaksimalkan peluang menyerang. Formasi yang digunakan menjadi faktor kunci. Berdasarkan pengamatan performa pemain Indonesia saat ini, formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 tampaknya menjadi pilihan paling ideal. Formasi ini memungkinkan Indonesia untuk memiliki keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Dalam formasi 4-3-3, lini tengah yang kuat akan membantu mengontrol permainan, sedangkan sayap yang cepat dapat mengeksploitasi ruang kosong di sisi pertahanan Irak. Di sisi lain, formasi 4-2-3-1 memungkinkan Indonesia memiliki 2 gelandang bertahan yang menjaga keseimbangan dan 1 gelandang serang yang bisa menjadi playmaker, menciptakan peluang bagi striker utama. Penempatan pemain sesuai kelebihan mereka juga sangat penting. Indonesia memiliki beberapa pemain sayap cepat yang mampu menembus pertahanan lawan, gelandang kreatif yang dapat membuka peluang, serta striker yang tajam di kotak penalti. Memaksimalkan potensi ini berarti menempatkan mereka pada posisi yang strategis agar kontribusi mereka maksimal. Misalnya, sayap cepat harus diberi ruang untuk mengeksploitasi sisi pertahanan Irak. Gelandang kreatif harus mengatur ritme permainan dan melakukan distribusi bola yang tepat, sementara striker harus berada di posisi yang optimal untuk menyelesaikan peluang. Selain strategi posisi, mental bertanding menjadi faktor penting. Kekalahan atau hasil kurang baik pada laga sebelumnya bisa memengaruhi motivasi pemain. Patrick Kluivert harus mampu membangun mental tim yang tangguh, menjaga fokus, dan membangkitkan semangat pemain agar tetap percaya diri menghadapi lawan yang lebih berpengalaman. Mental yang kuat akan membantu pemain menghadapi tekanan lawan, tetap tenang saat membangun serangan, dan tidak mudah kehilangan konsentrasi saat menghadapi situasi kritis. Kesiapan fisik juga menjadi faktor penentu. Irak dikenal memiliki permainan fisik yang kuat dan ritme pertandingan yang cepat. Indonesia harus memastikan stamina pemain terjaga, mampu bertahan sepanjang pertandingan, dan memiliki energi untuk melakukan serangan balik cepat. Latihan fisik yang terstruktur, manajemen rotasi pemain, dan pemulihan optimal menjadi kunci agar tim bisa tampil maksimal selama 90 menit penuh. Selain itu, adaptasi taktik terhadap lawan sangat penting. Pertandingan melawan Irak akan menuntut Indonesia untuk fleksibel dalam menyesuaikan strategi. Jika Irak bermain dengan pressing ketat di lini tengah, Indonesia harus mampu melakukan pergerakan cepat, memanfaatkan ruang di sisi lapangan, dan menjaga penguasaan bola. Jika Irak bertahan rapat, Indonesia perlu mengandalkan kreativitas gelandang serang dan pergerakan dinamis para penyerang sayap untuk membuka ruang.
Adaptasi ini penting karena sepak bola modern menuntut tim mampu merespons situasi secara real-time. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah memaksimalkan serangan balik. Melawan tim yang lebih berpengalaman, serangan balik yang cepat dan terorganisir bisa menjadi senjata ampuh. Pemain sayap dan gelandang harus siap memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengubah pertahanan menjadi serangan dengan cepat. Kesadaran posisi, kecepatan, dan akurasi umpan menjadi faktor penting agar serangan balik efektif. Koordinasi antar lini juga menjadi faktor penting dalam laga ini. Formasi yang bagus tidak akan efektif jika pemain tidak memahami peran masing-masing atau tidak memiliki komunikasi yang baik. Latihan intensif dengan fokus pada pergerakan tanpa bola, komunikasi antar pemain, dan pola serangan bersama menjadi kunci efektivitas strategi. Dalam konteks Indonesia, membangun chemistry antar pemain menjadi tantangan karena sebagian besar pemain baru sering jarang bermain bersama di level internasional. Selain itu, analisis lawan melalui data dan teknologi dapat membantu Kluivert membuat keputusan lebih tepat. Video analisis pertandingan sebelumnya, statistik tembakan, penguasaan bola, hingga tracking pergerakan pemain dapat membantu tim menyesuaikan strategi secara cepat. Dengan data yang tepat, Indonesia bisa menemukan titik lemah lawan dan memanfaatkan peluang yang ada. Kepemimpinan di lapangan juga menjadi faktor krusial. Kapten dan pemain senior memiliki peran penting dalam menjaga disiplin, memberi arahan, dan memotivasi tim saat menghadapi tekanan. Kepemimpinan yang kuat akan membantu tim tetap kompak, disiplin, dan percaya diri, terutama saat menghadapi tim yang lebih berpengalaman seperti Irak. Dukungan supporter dan atmosfer stadion juga tidak bisa diremehkan. Bermain di hadapan supporter yang mendukung akan meningkatkan motivasi pemain, memberi energi positif, dan membuat tim lebih percaya diri. Sebaliknya, kritik konstruktif dari media dan masyarakat bisa menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki performa tim. Selain itu, pemanfaatan peluang set piece seperti tendangan sudut, tendangan bebas, dan bola mati harus dimaksimalkan. Dalam pertandingan yang ketat, gol dari bola mati sering menjadi penentu kemenangan. Indonesia harus melatih eksekusi bola mati agar setiap kesempatan menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Penting juga untuk menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Terlalu fokus menyerang bisa membuat pertahanan terbuka dan mudah dieksploitasi lawan. Formasi seperti 4-3-3 atau 4-2-3-1 memungkinkan tim memiliki keseimbangan dengan bek sayap yang bisa naik membantu serangan tetapi tetap memiliki gelandang bertahan yang menutup ruang kosong di belakang. Strategi lain yang perlu diperhatikan adalah mengantisipasi pola permainan Irak. Irak cenderung bermain dengan disiplin, memanfaatkan bola panjang, dan memaksimalkan kecepatan pemain depan. Indonesia harus mempersiapkan skema bertahan yang rapat, menjaga jarak antar lini, dan mengantisipasi pergerakan pemain lawan. Gelandang bertahan harus sigap melakukan intercept, sementara bek tengah menjaga positioning agar tidak mudah ditembus. Pengalaman internasional menjadi modal penting. Banyak pemain Indonesia masih minim pengalaman menghadapi tim kuat di Asia. Laga melawan Irak akan memberikan pengalaman berharga. Bagaimana menghadapi pressing ketat, memanfaatkan peluang terbatas, dan menjaga ritme permainan di bawah tekanan tinggi. Pengalaman ini akan sangat berguna untuk pertandingan-pertandingan berikutnya di kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Selain itu, pembinaan pemain muda juga harus diperhatikan. Pemain muda yang berpengalaman sejak dini akan lebih siap menghadapi kompetisi internasional dan berkontribusi optimal di timnas. Akademi sepak bola dan program pembinaan usia dini menjadi investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi tim nasional. Dengan semua strategi ini, formasi tepat, pemanfaatan kekuatan pemain, adaptasi taktik lawan, koordinasi antar lini, mental bertanding, kesiapan fisik, kepemimpinan, dukungan supporter, analisis data, dan pembinaan pemain muda timnas Indonesia memiliki fondasi kuat untuk meraih 3 poin penting melawan Irak. Pertandingan ini bukan hanya soal hasil, tetapi juga soal implementasi strategi, evaluasi, dan pembelajaran yang bisa digunakan untuk laga-laga berikutnya. Jadi sahabat Cek Faktaid, laga Indonesia vs Irak bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah kesempatan bagi Patrick Kluivert dan timnas Indonesia untuk menunjukkan kemampuan, strategi, dan mental juara.
Dengan implementasi strategi yang tepat, pemanfaatan peluang, dan koordinasi tim yang solid, 3 poin penting bukan hal mustahil. Terus dukung Timnas Indonesia, karena perjalanan menuju Piala Dunia 2026 masih panjang, penuh tantangan, dan syarat harapan. Terima kasih telah menyimak analisis lengkap ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe Sepak Tide untuk update prediksi, analisis, dan fakta seputar sepak bola Indonesia dan dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.